Dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Lagi-lagi akibat lemahnya konstruksi bangunan, aula pondok pesantren ambruk. Kali ini terjadi di Ponpes Al-Hikmah, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Beginilah puing-puing bangunan yang berserakan di Pondok Pesantren Al-Hikmah, Lampung Selatan, Lampung. Aula yang baru saja dibangun ini tiba-tiba ambruk setelah bagian struktur penyangga gagal menahan beban konstruksi. Saat kejadian tidak ada santri maupun pekerja di lokasi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mengingatkan agar setiap ponpes wajib memperhatikan keselamatan struktur bangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, saya selaku pelaksana tugas Kantor Wilayah Agama Provinsi Lampung menghimbau pertama kepada seluruh pondok pesantren yang ada di Lampung untuk melihat kembali, mengkaji kembali bangunan-bangunan yang ada di lingkungan pondok masing-masing. Kemudian jika akan membangun, hendaknya melibatkan tenaga teknisi, mungkin dari PUPR ataupun dari swasta, agar konstruksinya benar-benar aman. Kanwil Kemenak Lampung juga akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh ponpes agar mengecek kembali kondisi bangunan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Tim DVI Polda Jawa Timur berhasil mengidentifikasi 8 jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Usai berhasil diidentifikasi, jenazah pun diserahkan kepada pihak keluarga. Delapan jenazah korban ambruknya Ponpes Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur telah berhasil diidentifikasi. Kedelapan jenazah berjenis kelamin laki-laki dan merupakan santri Ponpes Al-Hozini. 7 korban merupakan warga Jawa Timur, sementara 1 korban merupakan warga Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Sehingga total jenazah yang telah teridentifikasi sebanyak 48 jenazah dari 67 korban jiwa. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 48 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Saat ini proses operasi DVI masih berjalan dengan melakukan pendalaman antemortem dan postmortem. Usai teridentifikasi, jenazah 8 korban ambruknya Ponpes Al-Hozini diserahkan ke keluarga. Sebelum diserahkan, jenazah disolatkan terlebih dahulu di Posko Crisis Center Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur. Salah satu keluarga korban mengaku lega setelah anaknya teridentifikasi. Jenazah rencananya akan dimakamkan pada hari Jumat. Hingga Kamis sore total ada 48 jenazah yang teridentifikasi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Hozini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dari hasil pendalaman kasus ini, diduga ada kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka. Usai dilakukan penyelidikan, proses hukum insiden robohnya musola Pondok Pesantren Al-Hozini dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sebelumnya proses penyelidikan di lokasi dilakukan tim gabungan Baraskrim dan Baraskrimum pasca diselesaikannya proses pencarian korban dan penanganan pengangkatan puing-puing sisaan bangunan. Insiden ini pun kini dilanjutkan ke dalam proses penyidikan dan gelar perkara. Penyidikan. Nah, oleh karena itu, maka kami secepatnya juga akan mulai melakukan proses dari pemanggilan saksi tentunya, kemudian meminta keterangan ahli yang nantinya menjadi proses keterangan ahli ya, menjadi salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk proses pembuktian peristiwa pidana. Sebanyak 17 saksi diperiksa untuk mendalami penyebab kegagalan konstruksi bangunan musola yang ambruk. Ada dugaan kelalaian pada kasus ini, sehingga polisi menjerat dengan pasal 359 dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan luka. Untuk minta keterangan resmi dari ahli teknik sipil, ahli bangunan, gedung,
untuk menganalisis penyebab pasti mengenai kegagalan konstruksi. Begitu juga ahli hukum pidana yang memperkuat unsur-unsur pidana yang dipersangkakan. Dan kemudian tindak lanjutnya hari ini pun juga rencana kami melakukan kegiatan gelar perkara untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Meski kasus ini naik ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan oleh Polda Jawa Timur. Tim Liputan, A-News melaporkan. Isak tangis warnai kedatangan jenazah para santri korban ambruknya Ponpes Al-Hozini di Sidoarjo. Di antaranya, para korban yang berusia 13 dan 15 tahun ini diketahui salah satunya baru 6 bulan mondok di Ponpes tersebut. Kedatangan jenazah Muhammad Abdul Rahman Nafis berusia 15 tahun, santri korban ambruknya musola Ponpes Al-Hozini, disambut isak tangis keluarga. Ibu korban menangis histeris yang diikuti anggota keluarga lainnya yang hadir di rumah duka di kawasan Pulau Sedati, Sidoarjo. Setelah sempat disemayamkan beberapa menit di rumah duka, jenazah korban langsung dibawa ke pemakaman umum tempat untuk dimakamkan. Keluarga sangat merasa kehilangan karena korban dikenal sebagai anak yang periang. Soalnya dia itu kalau sama orang kampung udah mau 3 tahun. Mau 3 tahun, mau lulus. Suasana duka juga melanda keluarga dari Muhammad Adam Fidiansyah, santri berusia 13 tahun yang juga menjadi salah satu korban meninggal. Adam diketahui baru 6 bulan mondok di Ponpes Al-Hozini. Setelah lulus SD, dia meminta untuk mondok di pesantren. Bahkan sebelum musibah terjadi, korban sempat pulang ke rumah karena sakit. Korban pun dimakamkan di pemakaman Islam Desa Masangan Kulon. Adam itu cucu saya, mondok baru berapa bulan, belum lama. Dari lulusan SD ini mau ke SMP ini, itu baru pulang Pak, sakit anak itu. Sebenarnya nggak mau kembali, tapi ya namanya musibah Pak ya. Anak itu memang udah nggak kerasan, mau minta pulang. Selanjutnya ya namanya orang tua, punya anak pintar, ya kembalikan mondok. Adam dikenal sebagai teman dekat Syekh Lendra Haikal, santri yang selamat yang harus menjalani amputasi di bagian kaki. Saat peristiwa terjadi, Adam berada satu kelompok tidak berjauhan dengan Haikal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Prabono Putra, A-News melaporkan. Pasca ambruknya bangunan di Ponpes Al-Hozini Sidoarjo yang menewaskan puluhan santri, Kementerian PUPR langsung turun ke sejumlah ponpes di berbagai daerah. Di Jombang, Jawa Timur, PUPR memeriksa kondisi bangunan di salah satu ponpes tertua. Dipimpin langsung Dirjen Cipta Karya Dewi Komistriana, Kementerian PUPR datangi pondok pesantren Mambaul Ma'arif di Jombang, Jawa Timur. Mereka menyisir area pesantren, memeriksa kondisi gedung di ponpes tersebut. Pengecekan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bangunan roboh seperti di pondok pesantren Al-Hozini kemarin. Sementara terkait tindak lanjut penanganan pemerintah terhadap bangunan ponpes Al-Hozini yang roboh, Kementerian PUPR rekomendasikan agar seluruh bangunan ponpes Al-Hozini dibangun ulang. Kemarin kita sudah lihat ya Pak, sebagian besar bangunannya kan sudah rubuh dan itu kita sudah bersihkan. Bangunan-bangunan di sekitarnya sudah ada beberapa yang kita lihat juga kelihatannya secara struktur tidak memenuhi kaidah teknis, sehingga tentunya ini kami menyarankan ini rekonstruksi saja, jadi dirubuhkan dan dibangun ulang. Kami dari Kementerian PU sekarang sudah mulai untuk mendesain kawasan dulu, sehingga kita tata secara kawasan secara keseluruhan. Proses pemeriksaan tidak hanya terhadap bangunan lama, tetapi juga sejumlah gedung yang sedang dalam proses pembangunan. Dari Jombang, Jawa Timur, Dr. Bagus, A-News melaporkan. Pemerintah Indonesia tidak akan berikan visa untuk atlet senam Israel, selengkapnya usai jeda.